Odi, kenapa kamu? Aku bingung, Kak. Bingung kenapa? Kenapa emas-emas di Jawa pada dijakatin? Astagfirullah. Masa emas di Jawa? Kenapa bukan abang yang di Sumatera atau kakak? Ih, dengerin. Emasnya itu benda. Tuh yang warnanya kuning, gold. Oh, aku pikir emas-emas. Ini nih Sat. Iya, bahaya nih Odi nih. Masa emas-emas yang di Jawa? Bukan emas-emas atau mbak-mbak yang dizakatin, tapi emas, benda. Logam mulia ya Sat? Betul. Tuh dengerin. Oh, aku pikir emas yang di Jawa, Ustaz. Emang kalau emas yang di Jawa itu zakatnya gimana? Tuh. Ya aku makanya mikir, Ustaz. Makanya nanya sama Ustadz. Ya aku nanya kan, Kakak, kenapa emas-emas? Kirain aku emas Jawa. Astagfirullahaladzim. Jadi emas mulia ya Sat ya? Betul. Kenapa Di? Iya, pada dijakatin, Kak. Oh iya, orang-orang yang memiliki emas itu memang ada zakatnya Sat ya? Betul. Nah, mungkin Ustadz tahu Sat, zakat apa aja yang harus diberikan dengan misalnya emas yang dipakai, emas yang disimpan, atau emas yang dibisniskan, gitu kan Di? Iya, begitu betul, Ustaz. Iya. Emas-emas Jawa. Luar biasa ini Odi ya. Sudah sampai pada tingkat zakat emas. Wih, ya. keren kan, Ustaz? Iya betul. Kenapa kamu bisa keren? Karena ngaji di BMH TV. Nah, alhamdulillah. Baik, sahabat BMH TV yang saya hormati, Odi yang semakin cakep dan semakin soleh. Amin. Amin. Alhamdulillah. Dalam perspektif zakat ada yang disebut dengan zakatul athman. Asma. Ya, Oke. yaitu zakat terhadap harta yang disimpan. Ya, misalnya zakat peternakan, zakat pertanian, termasuk di dalamnya juga zakat emas dan perak. Itu yang disebut dengan zakatul athman. Ya, zakat terhadap harta-harta yang kita miliki, yang memiliki nilai, yang kemudian di dalam Islam ya itu diwajibkan untuk dizakatkan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Tuh, dengerin. Nah, terkait dengan pertanyaan Bang Odi yaitu zakat emas, ya memang emas itu ada beberapa macam ya dari sisi penggunaannya. Ada yang dipakai sehari-hari, ada yang disimpan, ada yang kemudian diperdagangkan, dibisniskan. Nah, dan semua itu secara umum dikenai zakat. Ya, secara umum dikenai zakat ya. Itu lamanya berapa? Nah, jadi cara menunaikan zakat emas itu sebagaimana hitungan harta-harta yang lain, yaitu mencapai nisab 85 gram ya dan 24 karat, lalu kemudian telah mencapai setahun. Ya. Nah, tapi Odi harus paham nih Iya, Ustaz. bahwa terkait dengan zakat yang disimpan, ya, lalu kemudian terkait dengan zakat yang dibisniskan, ya, itu memang pada dasarnya ulama sudah sepakat untuk dikenai zakat, ya, baik dengan cara cara menunaikan zakatnya itu baik dengan cara membeli emas, ya. Senilai dengan besaran zakatnya lalu kemudian diserahkan kepada lembaga amil zakat seperti BMH atau kemudian membayar dengan uang tunai ya senilai daripada besaran zakat dari emas yang telah mencapai nisab tersebut ya. Itu kalau untuk emas yang disimpan dan yang diperdagangkan. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang emas yang dipakai. Ya, baik dipakai oleh perempuan dan itu memang halal, ataupun yang dipakai oleh laki-laki meskipun itu haram. Tuh nggak boleh. Ya, Iya. ya, jadi Bang Odi nggak boleh pakai emas, apalagi pakai mas-mas. Kadang pakai, Ustaz. Mas Danang. Mas Danang, iya betul. Berarti kena zakat dong. Ya. Ayo, Kak, kemana? Ke BMH buat apa? Zakat. Siapa yang dizakatin? Ke Danang. Bang kadang dipanggilnya emas, kan kakak. Oh, iya. Jadi Odi harus paham nih bahwa emas yang dipakai baik oleh perempuan secara halal ataupun oleh laki-laki yang diharamkan dalam agama tetap dikenai zakat dalam pendapat yang lebih kuat ya. Karena pertama merupakan keumuman daripada ayat-ayat dan hadis tentang wajibnya zakat, dan yang kedua ya
menghindarkan kita dari perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Apatah lagi maslahatnya juga tentu akan terasa, ya. Kalau emas itu ditunaikan zakatnya. Banyak Terbantu ya Ustaz. Betul. Fakir miskin. Iya Betul. Ketika Termasuk itu Odi ya. Aku pikir ya Kak. Fakir dalam apa? Ilmu. Betul. Cakep ya. Makanya Masya ngaji Allah. terus kan sama Ustadz. Iya Kak. Jadi gimana Kak Danang? Ya, berarti Masya Allah ya, itulah manfaatnya ketika kita paham ya Sat ya. Maksudnya memang yang berharga itu memang ada kewajibannya, dan jangan sampai kita lupa dengan kewajiban yang harus kita tunaikan. Betul. Karena memang tadi ya, setelah agama adalah sosial. Betul. Kalau kita peduli, insya Allah kaum muslimin bisa terbantu. Betul. Karena kan gini ya Sat, kufur tentang kemiskinan, orang mudah untuk berubah kan keimanannya. Betul ya Sat ya? Betul. Iya, Dengan betul. adanya BMH, dengan adanya Baitul Mal, dengan adanya LAS gitu kan, itu sangat membantu ya Sat. Betul. Nah, satu hal yang Ustadz Naspi lupa Bang Odi, bahwa ada orang yang kemudian ya memakai emas secara berlebihan karena menghindarkan diri dari kewajiban zakat. Katanya kalau emas dipakai itu nggak ada zakatnya. Tadi beda dua pendapat kan Sat, Betul. ada yang harus diberikan, Betul. ada yang tidak. Gitu. Ada yang tidak. Nah, Maka dia- karena ada yang kemudian kalau zakat yang dipakai kan nggak dikenai zakat, maka emasnya dipakai semua gitu untuk menghindarkan zakat. Nah, dalam hal ini para ulama mengatakan tetap dikenakan zakat ya, karena ada kaidah bahwa dia dihukumi berkebalikan dari niatnya. Wah, Ya. Jadi dihukumi berkebalikan dari niatnya. Niatnya memakai emas secara berlebihan untuk menghindari zakat. Maka dihukumi kebalikannya, yaitu tetap dikenai zakat. Dan yang Apatah- berlebih kan juga tidak boleh ya Ustaz. Betul. Iya, yang berlebih itu ya. tidak Seperti Odi ini nggak boleh. Tuh, dengerin. Cakepnya berlebihan. Betul Kak? Betul. kamu seperti apa? Cover boy. Cover boy. Seperti itu ya. Iya. Jadi memang inilah pentingnya kita paham tentang ilmu ya Sat, ya. Betul. Jadi jangan sampai sahabat, teman-teman sekalian, kita melalaikan kewajiban kita. Nanti pertanggungjawabannya sangat berat. Dan seperti Nabi Sulaiman, saya pernah dengar cerita Nabi Sulaiman itu yang paling lama dihisapnya karena kaya banget. Kaya banget. Kamu nggak mau jadi kaya Kak? Kenapa? Takut dihisap. Emang dia masuk surga? Enggak. Masuk mana? Laundry. Oke teman-teman, Masya Allah. Semoga ilmu ini bermanfaat dan kita semakin cerdas. Insya Allah orang yang cerdas itu mudah dekat dengan ketaatan kepada Allah. Karena tahu akan hukum-hukum yang sudah Allah berikan di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi orang yang selalu bertakwa. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma Wa bihamdika. asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah.